kota Mekah. Abuya Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani lebih suka dipanggil oleh semua santrinya dengan sebutan Abuya daripada dengan sebutan yang lain. Panggilan Abuya ini juga bertujuan agar hubungan antara guru dan murid tidak sekedar hubungan zahir, tapi juga hubungan batin, seperti hubungan orang tua dengan anaknya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Manhajus Sawih karangan Al-Haribjan bin Ibrahim bin Smith. Bapakmu ada tiga. Pertama, bapak yang dengannya kamu lahir ke dunia. Kedua, bapak yang telah menikahkan anaknya dengan kamu. Ketiga, bapak yang telah mendidik dan memberi ilmu, dan dia yang paling utama di antara yang lain. Nasab Abuya bersambung hingga kepada baginda Rasulullah SAW dari jalur Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Oleh karena itu dalam penyebutan nama beliau disematkan nisbat Al-Hasani. Mereka adalah anak cucu baginda Rasulullah SAW. Wajib untuk kita muliakan sebagaimana disebutkan dalam kitab Maulid Ad-Dibai, Ahlul Baitil Mustafa Tuhri hum amanul ardi fadzakiri. Mereka para Ahlul Bait Nabi adalah manusia suci, dan ingatlah bahwa mereka adalah para penjaga bumi. Madhab Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani bermadhab Imam Malik. Namun kendati demikian, Abuya tidak menyuruh para santrinya untuk mengikutinya dengan bermadhab Malik, kecuali hanya beberapa orang saja. Bahkan Abuya sengaja memanggil beberapa ulama yang bermadhab Imam Syafi'i untuk mengajari fikih madhab Imam Syafi'i. Manhaj atau metode Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani sangat tidak suka dengan orang yang fanatik terhadap salah satu aliran atau kelompok. Sebagaimana Abuya juga tidak suka dengan kekerasan dan orang yang keras. Sebagaimana dahulu beliau, akrahu ta'assuba wal muta'assibin wa tasyaddud wal mutasyaddidin. Tarbiyah Abuya, manhaj tarbiyah Abuya Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani di dalam mendidik santri-santri yang tercermin dalam beberapa kalam hikmah beliau. Antara lain, Abuya lebih mengutamakan akhlak daripada ilmu. Dawuh beliau, ana u'allimul akhlaq wal muru'ah qabla al-ilmi wal kitab. Aku mendahulukan mengajarkan akhlak dan muru'ah sebelum mengajarkan ilmu dan kitab. Dalam kalam hikmahnya, Abuya Al-Maliki yang lain, beliau dawuh, la yakfi lil alim ilmu wahdahu idza lam yakun ma'ahu akhlaqun wa adabun. Seorang yang alim tidak cukup dengan ilmunya semata jika tidak disertai akhlak dan moral yang baik. Abuya lebih mengutamakan khidmah, melayani tanpa pamrih daripada ilmu. Dawuh beliau, at-talibul khudum ahsanu 'indi min at-talibil mujtahid. Santri penghikmah lebih baik bagiku daripada santri yang giat belajar. Dalam kalam hikmahnya, Abuya Al-Maliki yang lain, beliau dawuh, sabatul ilmi bil mudhakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu bil basyih. Melekatnya ilmu dapat diperoleh dengan cara banyak mutalaah, dan barakahnya dapat diraih dengan cara berkhidmat, sedangkan manfaatnya dapat diperoleh dengan adanya restu dari sang guru. Karya Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani termasuk ulama produktif yang banyak menghasilkan karya berupa kitab-kitab pedoman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karya Abuya lebih dari 100 kitab, baik yang sudah dicetak ataupun yang masih berupa makhtutat manuskrip. Di antara karya Abuya yang sangat masyhur adalah kitab yang berjudul Mafahimu Yajibu an Tusahhah, faham-faham yang harus diluruskan. Amanah beliau pada bulan Syawal 1423 Hijriah atau bertepatan dengan Desember 2002 Masehi, Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani berkunjung ke Malaysia. Dalam kunjungan tersebut, Abuya memberikan amanah kepada murid paling senior, yaitu Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, agar membuat wadah bagi para alumni. Amanah ini merupakan usulan pendapat dari Abuya Sayyid Ahmad putra beliau. Alhamdulillah, pada hari Rabu tanggal 2 Muharram 1424 Hijriah atau bertepatan dengan 5 Maret 2003 Masehi, sebanyak 25 murid beliau berkumpul di kediaman Kiai Haji Muhyiddin Nur, Pondok Pesantren Darussalam, Tambak Maju, Surabaya. Semua santri Abuya yang hadir sepakat untuk mewujudkan amanah beliau dalam berdakwah secara berjamaah. Wadah tersebut kemudian diberi nama dengan Hay'a As-Safwa. Dan pada acara tahunan Musyawarah Nasional Mukernas ke-8 tahun 2014 diputuskan agar nama organisasi ini ditambah menjadi Hay'a As-Safwa Al-Malikiyah. Hal ini untuk menghindari keracuan dengan sebuah organisasi yang bernama Yayasan As-Safwa dan berpusat di Jakarta. Saat ini kantor pusat Hay'a As-Safwa Al-Malikiyah berada di Jalan Gayung Sari, Surabaya, sebelah timur Masjid Al-Akbar, Surabaya. Organisasi para alumni Abuya Al-Maliki ini sudah memiliki 21 kantor cabang niqabah di seluruh Indonesia dengan jumlah anggota yang sudah terdata kurang lebih 900 para habaib dan kiai. Karamah Abuya
Di antara sekian banyak karama Abuya Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang tidak bisa dipungkiri siapapun adalah doa dan permohonan Abuya kepada Allah, atamanna minallah an yakbidha ruhi baina tullabi wa kutubi wa ana sha'im. Saya memohon kepada Allah agar rohku dicabut ketika saya berada di tengah santri-santri dan kitab-kitabku dan saya dalam keadaan berpuasa. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani wafat pada hari Jumat tanggal 15 Ramadan 1425 Hijriah atau 30 Oktober 2004 Masehi. Beliau wafat di kamar beliau yang penuh dengan kitab-kitab dan ditunggui oleh para santri beliau. Semoga kita sebagai santri dan pecinta Abuya Al-Maliki selalu mendapat barakah dan madad Abuya Al-Maliki. Al-Fatihah.